Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Carlos Widianto. Saya jurusan pariwisata semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi usaha pariwisata. Oke, baik. Kita langsung saja ke materinya. Standarisasi usaha pariwisata di sini adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Nah, di dalam standarisasi pariwisata ini ada juga sertifikasi usaha pariwisata, yang dimana sertifikasi usaha pariwisata ini merupakan bukti yang tertulis yang diberi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah menilai standar usaha pariwisatanya. Yang kedua ada lembaga penilaian kesusilaan. Yang selanjutnya di lingkup LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk penilaian bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Dalam lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat LSU bidang pariwisata. Nah, LSU sendiri merupakan lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, orang yang melakukan yang menilai atau yang menurun langsung ke lapangan itu disebut dengan audit. Nah, audit ini merupakan pemeriksaan dan penilaian yang objektif dan sistematis berdasarkan bukti-bukti untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan standar usaha pariwisata. Nah, tim audit di sini mereka terjun langsung ke usaha pariwisatanya supaya mereka tahu bahwa apakah usaha pariwisata ini layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikasi usaha itu atau sesuai standar usaha pariwisata. Di sini juga ada materi audit. Audit adalah panduan kerja auditor dalam melakukan audit berdasarkan standar usaha pariwisata yang berlaku. Habis itu kita langsung ke tujuan peraturan menteri. Ya, peraturan menteri ini bertujuan untuk yang pertama, menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia dengan cara menggerakkan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU bidang pariwisata. Dan yang kedua itu menata dan membina LSU bidang pariwisata yang dimana menjadi lembaga yang profesional, kredibel, dan tingkat nasional dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi pariwisata. LSU di sini atau LSU bidang pariwisata ada persyaratan dan tugas serta wewenang. Untuk persyaratannya, yang pertama berbadan usaha dan berbadan hukum Indonesia. Yang kedua memiliki tenaga auditor. Yang keempat memiliki perangkat kerja. Yang kelima ada LSU bidang pariwisata harus mendapatkan akreditasi. Habis itu kan didukung oleh tenaga teknis pariwisata dan atau kementerian. Kemudian untuk tugas dari LSU sendiri, yang pertama itu melakukan audit. Habis itu memelihara kinerja auditor, mengembangkan skema sertifikasi. Itu untuk tugasnya. Sedangkan untuk wewenangnya yaitu menetapkan biaya audit, menerbitkan sertifikat, mencabut sertifikat. Nah, untuk sertifikat usaha pariwisata, salah. Nah,
Di materi yang pertama ini juga kita bahas tentang lampiran. Yang pertama, akte pendirian. Tujuan bergerak di bidang sertifikasi. Habis itu rencana kerja 3 tahun mendatang. Rencana anggaran 3 tahun mendatang memelihara sertifikasi kelulusan pelatihan auditor oleh institusi yang berwenang. Habis itu materi audit. Sedangkan untuk penunjukan dan penetapan sertifikasi pariwisata, ini dikutip dari Arif Yahya 2016. Menteri menunjuk dan menetapkan LSU bidang pariwisata berdasarkan keputusan akreditasi dari KAN. Habis itu Menteri dalam menunjukkan dan menetapkan LSU bidang pariwisata melimpahkan kewenangannya kepada pejabat LSU yang mendampingi industri pariwisata. Keputusan tentang penunjukan dan penetapan LSU bidang pariwisata berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang selama LSU bidang pariwisata yang bersangkutan. Itu. Kemudian di sini LSU juga harus ada pelaporannya. Nah, pelaporan ini merupakan yang berupa data. Oke, LSU. Untuk pelaporan dari LSU ini, yang pertama, LSU bidang pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 kali, itu dalam bulan sekali, kepada menteri dan dengan tembusan kepada gubernur, bupati atau wali kota dan KAN. Habis itu LSU juga harus menyusunkan laporan kegiatan dibuat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Oke, baik, itu untuk materi yang pertama. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk penjelasan standarisasi usaha pariwisata. Oke, kita lanjut di di sini juga dalam bidang LSU ini ada yang namanya pembiayaan. Pembiayaan ini yang pertama itu biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggung jawab pengusaha pariwisata yang disertifikasi. Nah, yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan sertifikasi pengusaha pariwisata. Mikro pengusaha pariwisata, mikro dan kecil, dalam rangka membangun usaha pariwisata Indonesia. Nah, yang ketiga itu menetapkan struktur biaya
sertifikasi dikoordinasikan oleh menteri. Nah, struktur biaya ini harus dilaksanakan supaya nanti untuk membuat laporannya tidak pusing lagi. Nah, untuk lebih khusus di laporan keuangannya. Nah, struktur ini kita buat secara detail, mana untuk biaya sertifikasinya, ini untuk biaya makanannya, ini untuk biaya makan minum dari tim audit itu. Nah, itu pembiayaan satunya. Sedangkan pembiayaan duanya itu menteri melalui komisi otorisasi menetapkan struktur biaya sertifikasi. Nah, menteri yang menetapkan biaya untuk menetapkan struktur sertifikasi ini. Habis itu yang kedua, LSU bidang pariwisata menetapkan besaran biayanya. Besaran biayanya di sini misalnya untuk biaya ini besarannya ini 1 juta, 2 juta gitu. Nah, LSU lah yang bertanggung jawab di sini untuk melaksanakan menetapkan besaran biayanya. Habis itu pelaksanaan sertifikasi berdasarkan struktur biaya sertifikasi. Oke. Nah, sertifikasi usaha pariwisata. Yang pertama, tugas dan wewenang. Tugas dari usaha pariwisata ini atau sertifikasi usaha pariwisata. Yang pertama, menyusun petunjuk teknis pengembangan skema sertifikasi usaha pariwisata, melakukan pengkajian penerapan skema sertifikasi usaha pariwisata, melakukan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Habis itu mengawasi kinerja LSU bidang pariwisata. Sertifikasi usaha wisata pariwisata ini tugas dan wewenang yang kedua, yaitu mengevaluasi laporan kegiatan LSU bidang pariwisata, menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap LSU bidang pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap sertifikasi usaha wisata. Habis itu menyampaikan rekomendasi kepada menteri untuk dilakukan oleh LSU bidang pariwisata. Habis itu menyampaikan rekomendasi kepada menteri untuk pemberian penghargaan kepada LSU bidang pariwisata yang berprestasi unggul. Di sini bertujuan untuk bidang LSU lebih semangat sehingga mendapatkan berprestasi yang unggul, sehingga mereka mendapatkan hadiah atau rekomendasi dari menteri. Sertifikasi usaha pariwisata 3. Baik, ini skema yang ada di dalam sertifikasi usaha pariwisata ini. Skema ini yang pertama itu bagian kementerian, habis itu akademis, asosiasi pariwisata, unsur yang lain yang diperlukan. Nah, yang di tengah-tengah ini kan anggota merupakan center dari sentra usaha pariwisata ini. Habis itu komisi otorisasi sertifikasi usaha pariwisata 4. Komisi ini bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan. Otoritas dibentuk sekretaris yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada komisi otorisasi. Habis itu tugas yang kedua yaitu sekretariat dipimpin kepala sekretariat yang bertanggung jawab kepada ketua komisi otorisasi. Habis itu sekretaris ditetapkan oleh ketua komisi otoritas kebijakan. Oke, baik. Ini menyangkut kebijakan. Yang pertama itu kementerian melakukan penetapan keseimbangan antara LSU bidang pariwisata dan pengusaha pariwisata. Yang kedua,
Penataan keseimbangan dilakukan dalam bentuk penambahan, pengurangan, dan pembatasan dari bidang pariwisata. Oke, selanjutnya itu dievaluasi. Evaluasi di sini komisi otorisasi melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan menteri ini dan melaporkan pada menteri. Itu dengan bertujuan untuk mengetahui apakah tim atau komisi tersebut sudah melakukan kerja dengan baik sehingga akan mendapatkan prestasi yang unggul. Di evaluasi ini menteri juga dapat menetapkan kebijakan setelah mendapatkan pertimbangan dari komisi otorisasi. Yang selanjutnya itu tadi bagian evaluasi. Yang selanjutnya pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi. Nah, dalam pemberian akreditasi ini, yang pertama itu kita harus ketentuan yang mengatur tentang pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi diatur secara tersendiri oleh KAN. Kementerian Pariwisata terlibat dalam penyusunan lembaga sertifikasi. Itu tadi untuk tata cara pemberian sertifikasi usaha. Habis itu di pengawasan. Di sini juga menteri harus melakukan pengawasan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka menjaga pemeliharaan dan mewujudkan penerapan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan etika atau ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Habis itu pengawasan sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana di atas meliputi yang pertama pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata, penggunaan sertifikasi usaha pariwisata, kinerja kerja dari LSU bidang pariwisata. Next, lanjut kita di pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Untuk pelaksanaan sertifikasi usaha ini, yang pertama kita harus pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU bidang pariwisata. Habis itu pengumpulan data informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dengan standar usaha pariwisata. Oke, itu tadi pengawasannya, pengawasan terhadap pelaksanaan. Nah, sekarang kita untuk standarisasi usaha pariwisata materi kedua kita sudah selesai. Dan sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu penggunaan sertifikasi usaha. Bagaimana cara menggunakan sertifikasi usaha agar sertifikasi usaha itu berguna dan bisa diterapkan di usaha pariwisata. Di sini yang pertama itu dalam melakukan penggunaan sertifikasi usaha pariwisata itu pengawasan terhadap penggunaan sertifikasi usaha, yang mana melalui yang pertama pemantauan terhadap sertifikasi usaha. Kita harus memantau terhadap sertifikasi usaha. Habis itu yang kedua pemantauan terhadap masa berlaku sertifikasi usaha pariwisata. Oke, baik. Nah, di sini pemantauan terhadap pariwisata yang berlaku sertifikasi usaha pariwisata itu, entah itu dia berlaku 1 tahun 2 tahun, kita harus tetap memantau agar jangan sampai sertifikasinya sudah tidak berguna lagi atau sudah habis masa berlakunya. Kita masih pakai yang sertifikasi usaha itu dalam usaha pariwisata. Nah, yang ketiga itu pemantauan terhadap kesesuaian sertifikasi usaha pariwisata dengan lingkungan kegiatan usaha. Habis itu dalam penggunaan sertifikasi usaha itu yang kedua itu pengawasan terhadap pengguna sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud di atas dilakukan oleh gubernur atau bupati wali kota. Habis itu kinerja LSU di bidang pariwisata.
pengawasan terhadap kinerja LSU di bidang pariwisata dilakukan melalui yang pertama pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kelembagaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kelengkapan dan fungsi perangkat kerja, dan analisis dan evaluasi terhadap program kerja yang realisasinya. Habis itu di sini ada pembiayaan juga. Yang pertama, pembiayaan pertama atau pembiayaan satu, harus Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata terhadap yang pertama bidang LSU, pariwisata, usaha pariwisata, pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini merupakan pembiayaan sertifikasi usaha pariwisata terhadap bidang pariwisata, usaha pariwisata dan pemerintah daerah. Yang habis itu kemudian kedua yaitu pembinaan terhadap LSU bidang pariwisata, yang meliputi yang pertama itu sosialisasi standar usaha pariwisata, pelaksanaan sertifikasi, pelaksanaan fasilitas pelatihan bagi calon auditor. Habis itu yang ketiga, pembinaan terhadap usaha pariwisata dilaksanakan melakukan sosialisasi standar usaha pariwisata dan bimbingan tata cara penerapan sertifikasi. Kemudian yang di pembiayaan 2 di sini yaitu pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi tentang sertifikasi usaha pariwisata. Yang kelima, pembinaan terhadap LSU bidang pariwisata dapat dilakukan oleh gubernur dan bupati serta wali kota. Maka dari itu, supaya bidang pariwisata atau sertifikasi usaha pariwisata ini menyebar luas atau masyarakat kecil tahu bahwa informasi tentang sertifikasi usaha pariwisata itu, makanya itu kita harus bekerja sama dengan pemerintah atau wali kota di sini, sehingga nanti mereka yang menginformasikan kepada masyarakatnya atau kepada perangkat-perangkatnya supaya nanti baku sambung informasinya gitu ya. Habis itu sanksi administratif. Di sini ada sanksi administratif juga. Yang pertama, sanksi administrasi yang pertama yaitu LSU bidang pariwisata dikenakan sanksi administrasi apabila dia melakukan apa? Yang pertama, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 penyampaian laporan itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan sanksi administrasi jika dia melakukan sertifikat akreditasi telah dibatasi, dibekukan atau dicabut oleh KAN. Habis itu tidak melakukan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri itu. Habis itu dinyatakan oleh komisi otoritas melakukan praktik persaingan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata. Itu dinyatakan oleh komisi otoritas melakukan kasus yang melanggar moral dan kesusilaan. Sedangkan untuk sanksi administrasi yang kedua yaitu jika usaha pariwisata melakukan pengenaan administrasi sebagaimana pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 tadi huruf B berdasarkan atas usulan dari KAN. Nah, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 berupa teguran tertulis ke-1, teguran tertulis ke-2, habis itu pencabutan dan penetapan LSU di bidang pariwisata. Di sini juga ada sanksi administrasi 3. Di sanksi administrasi 3 ini, yang pertama itu teguran tertulis bagaimana dimaksud pada huruf A meliputi tahap yang pertama teguran tertulis ke-1 diberikan setelah ditemukannya pelanggaran. Nah, itu baru teguran tertulis setelah pihak usaha pariwisata itu ditemukan dia melanggar apa
pelanggarannya atau apa pelanggarannya, apa masalahnya. Itu. Setelah kita tahu masalahnya, kita baru mengeluarkan teguran yang secara tertulis. Ya, yang kedua, apabila dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ke satu LSU bidang pariwisata tidak mematuhinya teguran tertulis yang pertama, sudah dikasih teguran tertulis karena buat kelanggarannya. Nah, jika dalam 15 hari kerja juga dia masih belum mematuhi aturan tertulis tersebut sebagaimana yang dimaksud pada huruf A LSUE sidang pariwisata, dikenakan teguran tertulis kedua. Nah, di sini yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 15 hari kerja pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis lagi sebagaimana yang dimaksud pada huruf B LSU bidang pariwisata, dikenakan pencabutan keputusan. Habis itu keputusan menteri tentang penunjukan dan penetapan LSU bidang pariwisata. Oke. Habis itu yang kelima, di LSU bidang pariwisata yang dicabut wewenangnya dapat mengajukan kembali dengan mengikuti kembali tata cara permohonan pendirian LSU di bidang pariwisata. Oke, berarti di sini misalnya dia sudah tidak mematuhi peraturan dan sertifikasi usaha, ini bisa dicabut atau diambil kembali dan dikenakan sanksi. Nah, sesudah pencabutan ini, bila mana seorang usaha pariwisata ini masih mau mengikuti kembali untuk mendapatkan sertifikasi usaha pariwisata, dan dia harus mengikuti tata cara dalam pendirian LSU bidang pariwisata gitu. Oke, baik, sekian untuk materi yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, atau mungkin ini yang terakhir. Bukan yang terakhir, maaf. Ini PowerPoint yang keempat, dan ini tadi yang ketiga. Oke, baik, kita lanjut di ketentuan peralihan. Untuk standarisasi pariwisata ini ada juga ketentuan peralihannya atau aturan peralihan. Nah, aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah lama atau sudah ditetapkan, yang dapat dikatakan salah satu ketentuan dalam peraturan perundangan yang rumusnya dapat didefinisikan ketika keperluan atau jika diperlukan itu. Habis itu ketentuan peralihan ini atau Transitional Profession of Range Bali dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang merugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam Oke, kita lanjutkan. Dalam perundang-undangan yang diubah yang lama supaya jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur secara adil mungkin sehingga
tidak melanggar HAM atau hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Habis itu LSU di bidang pariwisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri sebelumnya. Nah, peraturan menteri ini ditetapkan langsung mendapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN. Nah, di sini kita sesudah menteri itu menetapkan bahwa usaha pariwisata ini sudah mendapatkan layak mendapatkan sertifikasi. Nah, di situ juga secara bersamaan menteri mendapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN. Nah, sertifikasi akreditasi ini merupakan bukti kerjanya mereka, bukti kerja dari peraturan menteri ini, dari LSU ini, bukti kerjanya, sehingga mendapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN karena kerjanya baik atau sudah memberikan sertifikasi kepada usaha pariwisata. Habis itu ketentuan penutup ini, ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan pariwisata atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 1 tahun 2014. Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata dicabut bila mana dinyatakan tidak berlaku. Itu tadi ketentuan penutup yang pertama. Ketentuan penutup yang kedua, yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penetapan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Habis itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 standarisasi dan penilaian kesusilaan, ada ketentuan umumnya. Yang pertama, penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai barang dan jasa atau sistem proses atau personal, apakah dia produk jasa atau barang sudah memenuhi persyaratan atau acuan, sehingga tim penilaian kesesuaian ini harus secara teliti agar tidak mendapatkan sebuah masalah atau hal-hal buruk yang lainnya. Yang kedua yaitu Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkatkan dengan KAN, adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesusilaan. Habis itu yang ketiga, lembaga penilaian penyesuaian yang keempat, akreditas adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN
yang menyatakan bahwa suatu lembaga atau instansi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Nah, di sini kan juga berhak menyatakan bahwa ini lembaga atau usaha ini akan memberikan akreditasi A atau B. Itu tergantung dari kompetensi dari setiap usaha pariwisata tersebut. Nah, yang kelima ini, sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesusilaan yang berkaitan dengan pemberian jaminan atau bertanggung jawab barang jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan regulasi. Oke, baik. Hingga saat ini baru 264 usaha pariwisata yang bersertifikasi di Sumatera Utara. Dari usaha tersebut, sebanyak 168 usaha yang tersertifikasi adalah restoran, 71 hotel, sedangkan usaha lainnya adalah daya tarik wisata, homestay, mais, tempat penjualan sinar mata, usaha warung, jeran, dan usaha jasa transportasi wisata. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, itu ia mengatakan bahwa kompetitif sudah items untuk meminta pelaku secepat mungkin mengajukan sertifikasi, namun pelaku usaha terkendala saat mengunggah dokumen. Sedangkan dalam proses sertifikasinya tidak ada kendala karena sertifikasi itu kan untuk menindaklanjuti kesiapan yang sudah terinformasikan saja, katanya. Habis itu sertifikasi ini katanya bahkan memberikan keyakinan secara psikologis bagi para pengunjung usaha pariwisata dalam pariwisata dengan sukses omset usaha. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tadi mengenai sertifikasi usaha, baik dari ketentuan umum sertifikasi usaha, apa itu sertifikasi usaha, sehingga habis itu penilaian, habis itu syarat dari untuk mendapatkan sertifikasi usaha ini, kemudian tugas dan tanggung jawab dari bidang LSU. Itu saja penjelasannya, sehingga sampai di apa tadi, di berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, standarisasi dan penilaian kesesuaian. Oke, baik, itu saja. Terima kasih.